Janji dan sumpah palsu kepada rakyat. Karya Kiai Haji Lutfi Basori. Janji palsu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan sebagainya. Tetapi tidak satu pun yang ditepati. Imam Az-Zahabi berkata, yaitu sumpah palsu adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Sumpah palsu disebut juga dengan ghomus, yakni menjerumuskan. Karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu ke dalam dosa. Dan ada yang mengatakan menjerumuskannya ke dalam neraka. Baik janji maupun sumpah palsu ini sering kali terjadi dalam pergaulan di tengah masyarakat. Ada kalanya terjadi dalam urusan rumah tangga, atau dalam dunia percintaan, atau dunia persahabatan, juga terjadi dalam dunia perniagaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Adapun yang tidak kalah menyakitkan bagi masyarakat yang menjadi korban janji dan sumpah palsu adalah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik hingga pejabat pemerintahan. Betapa banyak janji-janji dengan sumpah yang dilakukan di saat para calon itu ingin menjadi pemimpin. Mereka merayu-rayu dan merengek-rengek serta mengemis-emis suara rakyat, khususnya di saat musim pil-pilan. Entah itu pilkades, entah itu pilkada, entah itu pilgub, pilpres, dan tak kalah marak janji dan sumpah itu dilakukan oleh anggota calon DPR mulai dari daerah hingga pusat. Namun janji dan sumpah para wakil rakyat itu berakhir dengan kepalsuan ibarat pepesan kosong. Jangankan memenuhi janji-janji dan sumpahnya secara konkret, bahkan hanya untuk menemui rakyat yang sedang demo menuntut keadilan atau ingin beraudensi dalam dialog yang lebih kondusif saja, ternyata seringkali diabaikan oleh para wakil rakyat yang konon dipilih oleh rakyat. Balada wakil rakyat yang tidak merakyat pun sudah sangat-sangat sering terjadi di tengah masyarakat. Dan seperti itulah salah satu kepalsuan yang terjadi di tengah masyarakat. Atau balada pejabat yang tidak merakyat, padahal gajinya dibayar dari uang rakyat. Kejadian seperti ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Sayyidina Abu Umamah Al-Harini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merampas hak orang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga dan mewajibkan neraka baginya. Sekalipun sesuatu yang kecil, ya Rasulullah, tanya seorang laki-laki. Rasulullah SAW pun menandaskan, sekalipun sepotong kayu ara atau kayu sikat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abdullah mengemukakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah palsu untuk merampas hak seorang muslim, niscaya dia menghadap Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Abu Daud.